Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembelajaran saraf kita dari kitab Silsilah Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah lil Mustawa Tsani. Baik. Sekarang kita lanjutkan tadribat di halaman 83. Di pertemuan sebelumnya kita membahas di pelajaran ke-6 ya, bagian yang pertama. Ya, pelajaran ke-6 ini kita bagi menjadi 3, 6A, 6B dan 6C. Ya, kita sedang di tadribat 6A. Ya. Jadi di pelajaran sebelumnya kita sedang membahas bagaimana merubah fi'il mudhari menjadi fi'il amr dari fi'il-fi'il sulasi. Ya, ketika kita mengatakan qara'a, yaqra'u, iqra'. Gimana cara bikin iqra' itu? Ya, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita katakan daraba, yadribu, idrib, ya, nazara, yanduru, unzur. Ya, itu adalah cara membuat ya fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Ya, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bagi yang belum murojaah, silakan murojaah dulu sebelum kita lanjutkan di tadribatnya. Baik, sekarang kita masuk ke tadribat di halaman 83, at-tadribu al-awwal, latihan yang pertama. Iqra'il jumala walahid harakata hamzatil amri fima ya'ti. Bacalah kalimat-kalimat berikut dan perhatikan harokat dari hamzah di fi'il amrnya. Ya, untuk cari mana fi'il amrnya, kemudian perhatikan apa harokat hamzahnya. Baik. Yang pertama, iftah hadzal baba ya Utsman. Ya Utsmanu iftah hadzal baba. Baik, ada dua kalimat di sini, dua-duanya mengandung fi'il amr. Ya, dua-duanya mengandung fi'il amr. Kalimat pertama iftah. Ini fi'il amr dari kata apa? Fataha yaftahu iftah. Kalau harokat ta'nya fathah berarti di fi'il mudhari'nya juga fathah. Enggak mungkin fataha yaftuhu. Ya, pasti fataha yaftahu. Sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya fi'il amr itu erat hubungannya dengan fi'il mudhari'. Iftah artinya apa? Fatah yaftahu iftah, membuka. Bukalah. Bukalah pintu ini wahai Utsman. Ya. Kemudian ya Utsman iftah hadzal baba. Wahai Utsman, bukalah pintu ini. Jadi kalau kita mau memerintah orang itu ada dua cara. Ya, pertama, kita awali dengan fi'il amrnya dulu. Kita minta misalkan dia iqra, misalkan, wahai Muhammad. Boleh kita katakan wahai Muhammad, iqra. Cuma dia bolak-balik aja ya. Boleh kita panggil orangnya dulu baru diperintah, boleh diperintah dulu baru dipanggil orangnya. Damanik ikro atau ikro ya damanik. Dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Itu cara kita memberikan fi'il amr. Nomor 2, ilzam hadzal maridha ya salih. Ilzam hadzal maridha. Ya salih, ilzam hadzal maridha. Ilzam ini fi'il amrnya, ya, fi'il mudhari'nya apa? Lazima yalzamu ilzam. Apa harokat hamzahnya di situ? Ilzam harokat hamzahnya apa? Kasroh. Kenapa harokatnya kasroh? Karena huruf tengahnya harokatnya fathah. Udah kita bahas ini ya. Kalau harokat huruf tengahnya fathah, maka hamzah wasal di awal fi'il amr itu harus kasroh. Baik. Ilzam sendiri artinya apa? Ya, tetaplah bersama. Ya, tetaplah. Lazim itu yang tetap. Ya, harus. Jadi ilzam hadzal maridha ya salih artinya ya, tetaplah bersama orang yang sakit ini wahai salih. Ya. Kemudian yang ketiga, idhab ilal baiti ya Bilal idhab ilal baiti. Yang mana fi'il amrnya di sini? Idhab. Apa harokat hamzah wasalnya? Kasrah. Kenapa kasrah? Huruf kedua. Ya, huruf keduanya fathah. Jadi hamzahnya kan nggak dihitung ya.
hitungannya adalah dhahaba. Berarti huruf kedua. Ya. Gitu ya, idhab. Ya, berarti fi'il amr ini fi'il madinya apa? Dhahaba, yadhabu. Dhahaba, yadhabu, idhab. Jelas ya? Baik. Kemudian nomor 4, i'rifi anna tawadu'a mahmudun ya Sarah. I'rifi, ini fi'il amr berarti domir apa? Kalau ada ya sukun di belakangnya. Domir? Domir? Gimana merintah diri sendiri? Idhab, idhaba, idhabu. Idhabi, idhaba, idhabna. Idhabi, itu domir apa? Murojaah. Nah, untuk perempuan, anti. Ya, anti. Ingat, kalau kita merintah seorang perempuan, itu kita gunakan ya sukun di belakangnya. Ya. Jadi idhabi, iqra'i, udrusi, unzuri. Di sini i'rifi. Ya. Dihafalkan tasrif fi'il amr ya. Anta idhab, antuma idhaba, antum idhabu, anti idhabi, antuma idhaba, antunna idhabna. Cuma 6 doang. Ya. Ada 2 yang sama, hitungannya 1, 5 jadinya. Cuma 5 doang dihafalin itu. Dari anta sampai antunna. Itu doang yang dihafalin. Jadi hafalin ya Pak ya. Ini dasar sekali ini. Ya. Antum tidak dikatakan menguasai fi'il amr kalau nggak hafal itu. Baik. Jadi i'rifi ini harokat hamzah wasalnya apa? Kasrah. Ya, kenapa kasrah? Ya, karena ro juga di situ harokatnya kasrah. Maka dia ikut kasrah. I'rifi, ketahuilah. Ya, jadi arafa ya'rifu artinya mengetahui. I'rif artinya ketahuilah. Di sini domir anti jadinya i'rifi. Ya, ketahuilah. Ya. Annat tawadu'a mahmudun. Bahwasanya tawadu itu adalah sifat yang mahmud. Mahmud di sini bukan nama orang ya. Mahmud di sini terpuji. Ya Sarah, wahai Sarah. Sarah kan nama perempuan ya. Makanya digunakan i'rifi tadi. Baik. Jadi ya ketahuilah bahwasanya tawadu itu adalah perbuatan yang terpuji wahai Sarah. Nomor 5, unsur al-mujahidina ya Allah. Ya Allah, unsuril mujahidina. Unsur ini fi'il amrnya. Apa harokat hamzah wasalnya? Dhamma. Kenapa dhamma? Karena shadnya juga dhamma. Baik. Nah, jadi asal fi'il madinya apa nih? Nasara. Mudhari'nya apa? Yansuru. Amrnya unsur. Ya. Nazara, yanzuru, unzur. Ya. Baik. Apa arti nasara yang suruh? An-nasar. Apa arti an-nasar? Menolong. Nasara yang suruh artinya menolong. Unsur artinya tolonglah. Al-mujahidin. Tolonglah para mujahid. Ya Allah. Baik. At-tadribus tsani, latihan yang kedua, hawwilil fi'lal mudhari'a ila fi'li amrin wa ghayyir ma yahtaju ila tagyirin kama fin namuzaj. Rubah fi'il mudhari'nya menjadi fi'il amr. Nah, perhatikan contohnya, yahmadu zaidun rabbahu. Zaid yahmadu, yahmadu artinya memuji. Ya. Ya. Jadi yahmadu artinya memuji. Berarti di sini artinya Zaid memuji Rabbnya. Nah, ini kan fi'il mudhari ya. Gimana sekarang kita rubah menjadi fi'il amr? Kita katakan wahai Zaid ihmad rabbaka. Wahai Zaid ihmad rabbaka. Wahai Zaid pujilah Rabbmu. Jelas cara jawabnya ini? Jadi fi'il mudhari yahmadu kita rubah menjadi ihmad. Ya. Nomor 1,
Yasma'u Amirun sautad dajaj. Mana fi'il mudhari'nya di sini? Yasma'u. Ya, berarti yasma'u yang kita rubah sekarang. Ya. Yasma'u. Berarti fi'il amrnya apa? Isma. Ya. Isma ya Amir atau ya Amir isma sautad dajaj. Ya. Ya Amir isma sautad dajaj. Apa itu sautad dajaj? Ya, suara ayam. Ya, saut artinya suara. Baik. Nomor 2, yalzamu Ibrahimu akhahul maridha. Yalzamu, ya. Yalzamu fi'il mudhari, ya. Apa? Berarti fi'il amrnya ilzam. Lazima yalzamu ilzam. Berarti kalau kita memerintah di sini jadinya apa? Ya Ibrahim ilzam, ya. Ya Ibrahimu, ya, ilzam akhahu apa tihu dia. Nah, sekarang Ibrahim jadi yang lawan bicara kita. Berarti bukan hu lagi. Akho lawan bicara. Akhoka al-maridha. Ya. Ya Ibrahimu ilzam akhoka al-maridha. Ya. Kan kalau akhohu artinya saudaranya dia. Sekarang kita Ibrahim ini lawan bicaranya. Ya, paham nggak maksudnya nih? Paham ya? Nah, berarti harus dirubah akhohu. Jadinya akhoka. Ka itu anta, kan lawan bicara anta. Hu itu dia. Ya, sekarang dia ada di depan kita nih. Ya, karena kita panggil tadi ya Ibrahim. Kalau kita katakan ya Ibrahim, berarti orangnya ada di depan kita. Ya, mungkin kita mengatakan ya Ibrahim, orangnya ada di rumah. Baik. Nomor 3, yantiqu salihun bil arabiyyah. Fi'il mudhari'nya mana? Yalzamu tadi kan sudah ilzam tadi di contoh yang di atas tadi. Ya, apa tadi? Ya, ilzam al-marid, ya, tetap bersama. Baik. Nomor 3, yantiqu salihun bil arabiyyah. Fi'il mudhari'nya mana? Yantiqu. Ya. Nataqa yantiqu artinya berbicara, ya, mengucap, bertutur kata. Ya. Saleh berbicara, bertutur kata, ya, bil arabiyyah dengan bahasa Arab. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik, berarti kalau kita perintah Saleh untuk berbicara dengan bahasa Arab, kita katakan ya Saleh, ya. Ya Salihu apa? Intiq bil arabiyyah. Ya Salihu intiq bil arabiyyah. Baik. Nomor 4, ya besutu Sa'dun yadahu fil ma'i 'inda sibahah. Mana fi'il mudhari yang harus dirubah di sini? Ya besutu, basata ya besutu. Sa'ad basata ya besutu. Apa di basata ya besutu? Membentangkan, ya, membentangkan begini tangan, kita lempar tangan dan membahas apa yang suatu. Jelas nih? Baik. Jadi saat di sini nama orang, ya, saat membentangkan yadahu, apa itu yadahu? Tangannya, filma di dalam air, indas sibahah ketika berenang. Ya, saat membentangkan tangannya di dalam air ketika berenang. Berarti kalau kita perintah saat untuk membentangkan tangannya ketika berenang, kita katakan apa? Ya Sa'du, ya ubsud. Ubsud apa? Yadahu apa yadaka? Yadaka, karena lawan bicaranya di sini. Ya besut, ubsud yadaka fil ma'i indas sibaha ketika berenang. Oke. At-tadribus tsalits,
hawwilil fi'lal mudhari'a ila fi'li amrin wa ghayyir ma yahtaju ila tagyirin kama fin namuzaj. Nanti dijawab, ditulis jawabannya nanti di kitab ya. Untuk sekarang antum ikuti saja dulu, nanti simak kembali rekamannya, dijawab. Jadi di rekamannya akan anda tuliskan jawaban-jawaban. Baik, latihan yang ketiga perintahnya adalah hawwilil fi'lal mudhari' ila fi'li amrin. Rubahlah fi'il mudhari' menjadi fi'il amr dan rubah juga apa yang butuh untuk sekiranya dirubah. Contohnya, ta'budu asma'u ilahan wahida. Asma di sini nama orang. Ta'budu menyembah. Domir apa berarti ta'budu di sini? Ya, asma nama perempuan. Ya, berarti ta'budu domir. Asma, kita lagi bicarakan asma ini. Kalau nggak tahu asma, Aisyah sudah ganti, Aisyah atau Fatimah. Ta'budu domir apa dia? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum. Astaga, ini gimana? Anti. Gimana anti? Ya. Tasrif fi'il mudhari' belum hafal berarti ini. Ya. Seharusnya ketemu fi'il itu antum harus tahu, langsung tahu, wah ini domirnya apa. Gitu. Ya. Ta'budu ini domir hiya. Ya. Ini kan antum katakan yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu hiya. Ya. Huwa yadhabu, huma yadhabani, hum yadhabuna, hiya tadhabu. Itu tadhabu. Kalaupun antum nggak hafal tasrifnya, setidaknya tahu asma itu nama perempuan. Berarti ta'budu domir perempuan. Domir perempuan untuk orang yang tidak ada di depan kita, apa? Hiya, satu-satunya dalam bahasa Arab, hiya doang. Ada yang lain. Kalau anti, itu lawan bicara, ada di depan kita. Ini asma nggak ada di depan kita. Asma lagi di rumah sekarang. Dia sedang ta'budu ilahan wahida. Kita lagi bicarakan dia sekarang ini. Gitu. Jelas ini? Berarti ta'budu ini domir apa? Domir hiya. Ta'budu itu domir hiya. Ini seharusnya nggak perlu dijelaskan lagi nih, wah. Ini kembali lagi kita ke fi'il mudhari'. Kapan majunya? Ya. Nggak serius untuk belajar. Ya asma'u u'budi ilahan wahida. Tadi di kalimat di atasnya artinya asma menyembah ilahan wahida, satu Tuhan. Sekarang kalau kita mengatakan wahai asma, sembahlah satu Tuhan, kita katakan ya asma u'budi. Kenapa enggak u'bud? Karena asma perempuan, fi'il amr buat perempuan harus pakai apa? Pakai ya sukun belakangnya. Izhab itu laki-laki, perempuan izhabi. U'bud itu laki-laki, perempuan u'budi. Jelas dapat dari mana ini jawabannya? Dari orang yang diperintah. Orang yang diperintah perempuan, ditambahkan ya. Paham maksudnya? Boleh mengatakan ikra, izhab kepada perempuan harus ikra'i, izhabi, idribi, u'budi dan seterusnya. Baik. Nomor 1, tasjudu aminatu li rabbiha. Aminah bersujud kepada Rabbnya. Aminah bersujud kepada Rabbnya. Nah, ini kan Aminah yang ada di depan kita, maka gunakan tasjudu. Tasjudu domir hiya. Ya. Aminah ini kan perempuan. Nah sekarang bagaimana kalau kita mau perintah, wahai Aminah, sujudlah kepada Rabbmu. Berarti kita katakan ya Aminatu, ya, tasjudu jadinya apa? Usjud apa usjudi? Usjudi li rabbi. Ha di situ, ha itu untuk gaib. Sekarang Aminahnya depan kita. Li rabbi. Aminah. Li rabbiki. Kan Aminahnya di depan kita sekarang. Lagi kita ajak bicara. Kenapa kita panggil tadi wahai Aminah? Nggak mungkin wahai Aminah orang yang nggak ada. Li rabbiki. Ya Aminah, usjudi li rabbiki. Paham ini cara jawabnya? Baik. Nomor 2.
tamsahu Aisyatu al-kursiyya. Kalau kita perintah sekarang berarti ya Aisyatu, ya. Tamsahu fi'il amr jadinya imsah imsahi, ya. Ya Aisyatu imsahi al-kursiyya. Paham ini? Tadbuhu saratut ta'ama. Sarah memasak makanan. Tamsahu tadi mengusap, ya. Mengusap pasti membersihkan. Bersihkan kursi. Tadbuhu sarah at-ta'am. Sarah memasak makanan. Nah, ini kan orangnya nggak ada di depan kita, di rumah dia. Dia lagi masak makanan, Sarah di rumah. Sekarang kalau kita ketemu sama Sarah, kita katakan kepada Sarah, wahai Sarah, masaklah makanan. Apa yang kita katakan? Ya Saratu utbukh apa utbukhi at-ta'am. Itu gampang, ikhwan. Apa yang sulit? Tajlisu Su'adu fil manzili. Kita katakan ya Su'adu ijlis apa ijlisi? Ijlisi, karena Su'ad itu malah perempuan, ya. Ya Su'adu ijlisi fil manzili. Ya Su'adu ijlisi fil manzili. Baik. Udah? Baik. At-tadribur rabi' hawil al-fi'l al-mudhari' ila fi'li amrin. Sekarang sama, fi'il mudhari' menjadi fi'il amr juga, cuman sekarang pelakunya beda. Kalau tadi kan laki-laki sudah, perempuan sudah. Satu orang tadi. Sekarang bagaimana kalau dua orang? Contohnya, yarkabul muwazzafani hafilatan. Al-muwazzafan artinya dua orang pegawai. Yarkabu. Ya. Yarkabu artinya apa? Mengendarai, ya, menaiki atau mengendarai. Hafilatan, apa sih hafilatan? Hafilah apa artinya? Bis. Ya, dua orang pegawai mengendarai bis. Bagaimana kalau kita sekarang ingin memerintahkan dua orang pegawai tadi? Wahai dua orang pegawai, ya, naikilah bis, kendarailah bis. Maka kita katakan, ya muwazzafani irkaba hafilatan, ya. Berarti rokiba yarkabu irkab, ya. Irkaba irkabu irkabi irkaba irkabna. Nah, berarti kalau antuma irkaba. Paham gak ini? Jangan ngomong sendiri nih. Kalau Anda memerintahkan dua orang untuk pergi, apa Anda katakan? Zahaba yazhabu izhab. Izhaba. Kalau Anda memerintahkan dua orang untuk membaca, Iqra'a. Kalau memerintahkan dua orang untuk duduk, mat. Ijlisa. Ya. Jadi kalau dua orang yang kita perintahkan harus tambahkan apa di ujungnya? Alif. Kalau satu orang perempuan tambahkan ya sukun. Itu anak katakan dari kemarin, hafal mati tasrif fi'il amr yang cuma 5 biji ini. Ya. 5 biji tok antum harus hafalkan itu. Ya. Idhab idhaba idhabu idhab idhabi idhaba idhabna, khalas, intaha. Ya. Lancarkan sekali itu, ya, karena nanti kita akan masuk ke fi'il rubai, khumasi, sudasi. Kalau sulasi saja belum lancar, gimana mau yang 4 huruf, 5 huruf sama 6 huruf nanti? Faedahnya akan lebih rumit nanti. Ini pondasi nih, kokohkan pondasi. Ya. Akar
masalah antum kenapa banyak suka pusing di kelas, nggak paham apa yang dijelasin, sedangkan kelas teman-teman yang lain paham. Akarnya di sini, penyebabnya di sini, pondasinya kurang kuat. Ini pondasi antum ini. Kalau begini-gini nggak paham gimana nanti bangun pondasi. Baik. Jadi sekarang nomor 1. Yaf'alur rajulani khaira. Ya, dua orang laki-laki yaf'alu khaira, melakukan satu kebaikan. Bagaimana kalau kita mengatakan wahai dua orang laki-laki, lakukanlah kebaikan. Maka kita katakan ya rajulani, ya ar-rajulani atau ya ayyuhar rajulani. Ya ayyuha sebenarnya kaidahnya di situ, tapi nggak apa-apa. Jadi kita bahas di babnya sendiri. Ya ar-rajulani. Fi'il amrnya apa? If ala khairan. Ya. If ala khairan. Itu dia jawaban. Baik. Kemudian nomor 2, tadhabu Fatimatu wa Khadijatu ilal maktabah. Fatimah dan Khadijah pergi ke maktabah. Berapa pelakunya di sini? Dua, Fatimah dan Khadijah. Bagaimana kalau kita memerintahkan dua orang ini, Fatimah dan Khadijah, untuk pergi ke maktabah? Kita katakan ya Fatimatu wa Khadijatu idhaba. Ingat, laki-laki maupun perempuan kalau dua jumlahnya maka tetap ditambahkan alif di belakangnya. Nggak ada bedanya mau laki-laki maupun perempuan. Baik. Kemudian nomor 3, yaftahu tajirani abwabal matjari. Ya, di sini failnya mana? At-tajirani. Apa arti at-tajirani? Dua orang pedagang. Tajir artinya pedagang. Antum tahu musanna kan? Tahu gimana cara membuat musanna kan? Tahu ya? Apa itu musanna? Ya, kata benda dua. Ya, bentuk double dari kata benda. Bagaimana cara buat musanna? Tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Di sini kita lihat alif dan nun saja dulu. Ya. Ya. Kitabun ditambah alif dan nun jadinya kitabani. Ya. Rajulun menjadi rajulani. Tajirun menjadi tajirani. Nah, itu. Jadi at-tajirani di sini dia sebagai fa'il, artinya dua orang pedagang. Nah, sekarang kalau kita memerintahkan kepada dua orang pedagang ini, maka kita katakan ya at-tajirani atau ya ayyuhat tajirani. Ya at-tajirani iftaha abwabal matjari. Abwab artinya jamak dari babun, pintu. Ya, abwab berarti pintu-pintu. Pintu-pintu madjar. Madjar artinya toko. Dan kemudian nomor 4, yasbahu Hassanu wa Utsmanu fin nahri. Hassan dan Utsman yang berenang di sungai. Sekarang kalau kita ingin merintahkan mereka berdua untuk berenang, kita katakan ya Hassanu wa Utsmanu isbaha fin nahri. Isbaha fin nahri. Baik. At-tadribul khamis. Isbah artinya berenang. Masih merubah fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Sekarang kita lihat contohnya di sini, yadhhabur rijalu ilal masjid. Ar-rijal. Apa arti ar-rijal? Apa arti ar-rijal? Para laki-laki. Banyak di situ berarti. Bagaimana kalau kita merintahkan banyak orang laki-laki untuk pergi ke masjid? Kita katakan ya rijalu idhabu ilal masjid. Kita tambahkan apa di belakangnya?
Nah, wau dan alif. Kalau alif doang itu kan musanna dia. Wau dan alif. Jadi kalau merintah banyak orang kita tambahkan wau dan alif. Ya. Berarti kalau kita makan idrib jadinya apa? Idribu. Iqra menjadi iqra'u. Ijlis menjadi ijlisu. Udrus menjadi udrusu. Idhab menjadi idhabu. Baik, sekarang contoh yang pertama. Nomor 1, yazra'ul fallahuna az-zurrata. Ya, yazra'u al-fallahun. Berarti kalau kita perintah, ya al-fallahuna, ya al-fallahuna izra'u. Ya, izra'u az-zurrata. Az-zurrata artinya jagung, ya. Zurrata artinya jagung. Nomor 2, yazkurul muslimuna rabbahum. Ya, orang-orang muslim yazkuru rabbahum, menyebut atau mengingat. Bagaimana kalau kita sekarang memerintahkan mereka? Kita katakan ya al-muslimuna uzkuru rabba. Ingat domir. Rabbahum cocok nggak rabbahum? Wahai kaum muslimin, ya, ingatlah Rob mereka. Cocok? Rob apanya? Yang benar? Rob. Rob kalian. Kalian bahasa Arabnya apa? Antum. Antum domirnya kum. Berarti rabbakum. Nah, ini nggak hafal juga domir mutasil, ya. Semua yang dasar-dasar nggak dihafalin, gimana mau lancar belajar? Ya. Humahum, humahunna, kakumakum, kum di situ antum, ya, kikumakunna, ya dan nah, ini nggak dihafalin ya wassalam. Ya. Jadi rabbakum. Nomor 3, yat'abul muhandisuna fi amalihim. Ya, yat'abul muhandisuna fi amalihim. Ta'iba yat'abu artinya berlelah-lelah. Sekarang kalau kita memerintahkan mereka, kita katakan ya al-muhandisuna, ya it'abu fi amalikum, ya al-muhandisuna it'abu fi amalikum. Gak mungkin amalihim di situ, kan dia sekarang sudah jadi lawan bicara. Baik. Nomor 4, yajma'ul auladu as-thimara. Para anak-anak itu atau anak-anak itu yajma'u mengumpulkan as-thimar, buah-buahan. Ya. Jadi kalau kita perintahkan, kita katakan ya al auladu, jadinya ijma'u apa? As-thimara. Ya al-auladu ijma'u as-thimara. Baik. Wadih ada? At-tadribus sadis hawil fi'l al-mudhari' sama. Ini perubahan yang terakhir ini. Ya, domir anta sudah, antuma sudah, antum sudah, anti sudah. Sekarang domir antunna, domir yang terakhir dari domir fi'il amr. Ya, di sini tansahul ummahatu al-aulada. Di sini fa'ilnya adalah al-ummahat. Al-ummahat ini jamak muannats salim, ya. Artinya apa? Para ibu. Ya, ummahat artinya para ibu. Tansahu menasihati anak-anak, ya. Menasihati anak-anak. Bagaimana kalau kita merintahkan para ibu untuk menasihati anak-anak? Kita katakan ya ummahatu insahna, ya. Jadinya ya ummahatu insahna al-aulada, ya. Jadi izhab jadinya izhabna, ya. Iqra menjadi ijlis menjadi ijlisna, izhab menjadi izhabna, u'bud menjadi u'budna, ya. Jelas ini? Ya, ini domir antunna. Nomor 1, tadbuhun nisa'u at-ta'ama. Para perempuan memasak makanan.
Nah, sekarang kalau kita perintahkan, kita katakan ya nisa'u atau ya ayyatuhan nisa'u, ya. Apa fi'il amarnya? Utbuh, utbuhna at-ta'ama. Ingat gak akan berubah na itu. Dia mabni. Ya, nggak akan berubah menjadi ni atau nu. Utbuhnu, mustahil ada. Utbuhna. Ya. Baik. Kemudian nomor 2, tajma'ul fallahatu thimarul mazra'ah. Ya, berarti fi'il amarnya ya al-fallahatu, ya fallahatu ijma'na san ijma'na thimara al-mazra'ah. Nomor 3, taskunul mumarridatu bijanibil mustashfa. Perintahnya bagaimana jadinya? Ya mumarridatu, ya uskunna. Berarti double nun ya. Kalau double nun berarti kita tasdid. Ya, jadinya uskunna, ya, bijanibil mustashfa. Ya mumarridatu uskunna bijanibil mustashfa. Nomor 4, tagsilul amilatu ardal manzil. Nah, berarti fi'il amarnya apa? Ya amilatu igsilna ardal manzili. Ardal manzili. Baik. Jadi kita katakan ya amilatu, ya. Boleh kita katakan ya ayyatuhal amilat. Jadi kalau dipanggil itu alif lamnya dibuang dulu, ya. Kalau kita manggil orang itu dibuang dulu alif lam. Dan ya, at-tadribus sabi' istamil dhamiran muttasilan badal al-ismi alladhi tahtahu qad. Gunakan dhamir muttasil sebagai pengganti isim yang garis bawahi. Ihmadillaha katsiran fahuwa rahim. Ya. Banyaklah memuji Allah karena Dia adalah zat yang rahim, yang maha pengasih. Ya. Bagaimana kalau kita rubah sekarang? Ya. Pujilah Dia. Nah, tadi kan pujilah Allah, ya. Ya. Pujilah Allah. Kita ganti dengan pujilah Dia. Nah, berarti kita jadikan dhamir huwa. Ya, jadi Allahu ihmadahu katsiran fahuwa rahim. Baik. Paham cara jawabnya nih? Berarti ya kita katakan Muhammadun, ya. Kita katakan isma'u ditambah dhamir huwa jadinya apa? Isma'uhu. Ya. Muhammadun isma'uhu jayyidan fa innahu alim. Muhammadun isma'uhu jayyidan bahwa paham nggak cara jawabnya nih? Ada yang belum paham? Yang di garis bawah itu kan Muhammad di situ kan. Muhammad ini satu orang. Nah, dhamirnya apa kalau satu orang laki-laki? Huwa. Berarti isma'u ditambah huwa. Isma'u hu. Mudah, selesai. Terus kata Muhammad itu diawalkan. Muhammadun isma'uhu. Paham ya? Berarti ini perintah bukan buat Muhammad, tapi buat orang lain. Isma'u artinya perintah buat jamak kan, antum. Ya. Wahai kalian, dengarkan Muhammad baik-baik. Karena dia adalah orang yang alim. Itu artinya. Bukan Muhammad yang disuruh dengar, bukan. Ya. Muhammad yang harus didengar. Nomor 2, irhama Sulaimana fahuwa miskin. Ya. Nanti kita katakan Sulaimanu
Ya, irhama, irhama, belum paham. Yang digaris bawahi Sulaiman. Sulaiman berapa orang? Satu orang. Berarti irhama, irhamahu. Nah, irhamahu fahuwa miskin. Wadah ada? Jelas ya? Nah, jadi Sulaimanu irhama, irhama tambahkan domir hu. Jadinya irhama hu, bukan huma. Mentang-mentang alif dan nun di ujungnya antum. Enggak. Ya, ingat alif dan nun itu kalau nunnya kasro. Sulaiman naruh nunnya apa? Oh Ya. iya, kasroh. Sulaimana kan. Ya. Kalau musanna itu nunnya kasro. Ini memang dari sananya alif dan nun. Ya, Utsman, Sulaiman, Salman. Ya, itu kan memang dari sana. Ya. Nah, jadi dia harokatnya bukan kasro. Kalau harokatnya kasro barulah dia dikatakan musanna. Kitabani. Ya. Kalau Sulaiman, Sulaimani. Ya, Sulaimanu. Ya. Sulaimanu nama orang. Ya. Baik, sekarang ya, asyaitanu ikrah apa? Ikrahi. Asyaiton domirnya apa? Nah, syaiton domirnya apa? Anta, antuma, antum, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, domir huwa apa hiya apa hum? Ya, domir huwa berarti ikrahi, ikrahihi. Ya, kalau sebelumnya sukun maka jadinya hi bukan hu lagi. Ya, hak domir itu dua cara bacanya. Ya, dia bisa dibaca hu, bisa dibaca hi. Hu itu dalam kondisi normal. Ya, kalau hi itu kalau sebelumnya kasroh atau sebelumnya sukun. Hi. Asyaitanu ikrahihi berarti ya. Bukan ikrahihu, ikrahihi bahwa ya, bahwa rajim ya. Berarti ini perintah kepada ya, siapa? Perintah di kalimat ini ikrahi ini untuk siapa? Domirnya apa ikrahi? Ikrahi domir apa dia? Izhab domir anta, izhaba domir antum, ikrahi domir bisa merintah diri sendiri. Domir perempuan. Domir apa namanya perempuan? Dia perempuan. Dia perempuan. Nggak mungkin merintah dia. Dia ada di rumah berarti. Domir anti. Domir anti. Ikrahi domir anti. Berarti yang diperintah di sini adalah seorang perempuan. Wahai seorang perempuan, katakanlah namanya Zainab. Wahai Zainab, ikrahi asyaiton. Itu artinya. Jadi bukan syaiton yang diperintah di sini. Harokatnya di situ kan asyaitona. Jelas ini. Ya. Wahai Fatimah, bencilah syaiton. Kenapa? Fahuwa rajim, karena dia terkutuk. Gitu. Ya. Jelas ini ya. Paham ya? Gus, paham Gus? Baik. Nomor 4, ihfadit tadhkirata fi hakibatika fahiya daruriyatun. Ya. Berarti at-tadhkiratu. Ya. At-tadhkiratu ihfaz apa jadinya? Ihfaz at-tadhkirah dhamirnya apa at-tadhkirah? Huwa huma hum hiya huma hunna. Gak usah pusingkan artinya, nggak ada hubungannya sama arti. At-tadhkirah dhamir apa makanya? Dhamir apa? Huwa huma hum hiya huma hunna. Iya, kenapa lama sekali proses berpikirnya?
Iya, kalau ada tamar butuhnya hiya langsung. Dia Kenapa? huwa. Kenapa harus pusing? Ya? Kalau ada tamar butuhnya hiya, nggak ada huwa, selesai. Antum ini. Dicatat itu. Nggak ada tamar butuhnya hiya. Huwa. Ada tamar butuhnya hiya, selesai. Langsung nanti ya. Kalau ditanya, at-tadhkirah domirnya apa? Oh, langsung hiya. Apalagi selain hiya? Ya. Jelas ini? Jelas ya? At-tadhkiratu ihfaz. Ihfaz. Berarti hiya, domir mutasi jadi apa? Ha. Ya, kalau huwa kan hu ya. Kalau hiya menjadi ha. Berarti at-tadhkiratu ihfaz. Ihfaz ha. Ihfaz ha fi akibatika ya. Fahiya daruriyah. Nanti kita lihat artinya, jangan pusingkan artinya. Ya, pentingkan soal tasrifnya dulu. Baik, nomor 5. Ilzamna baitakunna fadzalika afdalu. Ini ada salah cetak gitu ya. Fadzalika itu seharusnya nempel, bukan di spasi. Ya, fadzalika afdalu. Baik. Nah, berarti baitakunna ya, rumah kalian para perempuan. Nah, sekarang ini agak rumit ini. Nah, gimana nih? Berarti jawabannya yang pertama kedepankan dulu yang digarisbawahi baitakunna. Nah, ilzam Bisa benar. baitakunna ini domirnya apa dulu? Dua perempuan. Hah? Tiga jamak-jamak banyak. Jam apa? Benar. Antunna. Apa arti baitakunna? Rumah banyak, rumah banyak. Nah, yang banyak ini rumahnya atau pemiliknya? Pemiliknya. Nah, sekarang patokannya kepada rumahnya atau ke pemiliknya? Nah, ke rumahnya sih. Ya, kan bayi itu yang mudhof punna mudhofun ilaih. Ingat pada mudhofun ilaih. Patokannya adalah kepadamu mudhof rumah kalian para perempuan. Rumahnya mah satu, pemiliknya yang banyak. Apa maksudnya nih? Nah, rumah satu, baitun doang. Domirnya apa? Nah, domirnya huwa. Berarti ilzamna ditambah huwa menjadi ilzamna ditambah huwa jadinya apa? Ilzam ilzamna ilzamnahu ya. Nah, kan tinggal tambahkan huwa saja. Ilzamnanya nggak usah dirubah karena memang dari sana udah begitu kan. Fil amr ya kan kita bilang tadi apa? Fil amr ilzamna ditambah huwa. Ditambah berarti yang sudah ada jangan dikurangi. Ya. Ilzamnahu. Ya. Jelas ya? Ilzamnahu. Nah, jadi baitakunna ilzamnahu ya fadzalika afdalu. Nanti yang nggak tahu cara nulisnya sebagainya kurang jelas sampai simak aman. Baik. Jadi arti dari nomor 5 ini adalah baitakunna ilzamnahu fadzalika afdalu. Rumah kalian wahai para perempuan ilzamnahu, tetaplah kalian di sana. Ya, fadzalika afdal, itu lebih baik. Maksudnya tetap nggak usah keluar. Ya. Ilzamna ya domir antunna, perintahnya kepada antunna, tapi bendanya hanya satu yaitu huwa dari kata baitun. Baik. Jadi kalau anda mengatakan misalkan ya bacalah bukunya Muhammad, yang antum baca itu Muhammadnya apa bukunya? Buku. Jadi patokannya itu kepada mudhof, selalu kepada mudhof, jangan pedulikan berapapun mudhofun ilaihnya. Bacalah bukunya Muhammad, Zaid dan Fatimah. Yang mana yang antum baca? Muhammad, Zaid dan Fatimah atau buku? Buku tetap, mau dia berapapun orangnya. Paham ya? Nah, di sini rumahnya kalian para perempuan. Mau dia para perempuannya 100 orang, rumahnya tetap
Satu. Kecuali kalau baitunya dijamak menjadi buyut, lain hal lagi yang itu. Ya. Nah, ingat domir mutasil itu dia selalu di i'rab mudhofun ilaih. Kitabuhu, ya, baituhu, baituha, baituka, baitukum, baiti, kitabi, kolami. Ya, domir-domir itu ya, ka, huma, hum, ya, hu, huma, hum itu semuanya di i'rab sebagai mudhofun ilaih. Ya, kitabuhu, kitabu mudhof, hu mudhofun ilaih. Jadi mudhofun ilaih itu bisa berbentuk domir juga. Baik. Wana tadribut tsamin, latihan yang ke-6. Hati fi'lal amri minal kalimatil atiyati wastamilhu fi jumlatin min indik. Ya, berikan fi'il amr dari kata-kata berikut ini ya, dan gunakan dalam kalimat. Ya. Alima, ini fi'il madhi semua ya. Sekarang fi'il amrnya apa? Alima, ya'lamu, apa? Nah, i'lam. Alima, ya'lamu, i'lam. Kemudian raqiba. Raqiba, mudhari'nya dulu. Yarkabu, irkab. Antum nggak bisa bikin fi'il amr kalau nggak tahu fi'il mudhari'nya ya. Jadi harus fi'il mudhari'nya. Alima, ya'lamu, i'lam, raqiba, yarkabu, irkab. Taroka, mudhari'nya yatruku. Amrnya utrok atau utrik. Utro, karena untuk yatruku. Ya. Ya. Ya'malu. Nah, kalau ini udah fi'il mudhari' dia. Ya. Ya, berarti i'mal. Amila, ya'malu, i'mal. Yaskutu. Uskut. Yaftahu. Iftah. Yasmahu. Ismah. Sabaha. Sabaha, yasbahu, isbah. Ini kan fi'il madhi, harus dirubah mudhari dulu, baru fi'il amr. Ingat, kalau udah ketemu fi'il mudhari ya tinggal rubah menjadi amr. Kalau ketemu fi'il madhi ya mudhari dulu berarti. Lihat ya. Baik. At-tadribut tasi', latihan yang ke-9, imla'il faragat bijumalin munasibatin wasta'in bin namuzaj. An-namuzaj saha sa'idun an-najdah qad. Saha sa'idun an-najdah qad zallat qadami. Ya. Jadi saha itu berteriak, Sa'id berteriak, an-najdah, tolong. Ya. Qad zallat qadami, ya. Ya. Qad zallat, kepleset, ya. Zallatnya terpeleset. Qadamatnya kaki saya terpeleset. Baik. Sekarang kita rubah sekarang. Kalau tadi kan Sa'id yang teriak, ya. Kaki saya kepleset, kakinya siapa? Ya. Sa'id teriak, kaki saya kepleset, siapa berarti yang punya kaki? Ya Sa'id, siapa lagi? Antum ini. Ya. Nah, sekarang kalau Amir yang teriak, ya, an-najdah. Berarti jawabannya sama, berarti qad zallat qadami. Yang kepleset itu kakinya Amir atau Amir? Hah? Kakinya atau Amirnya? Hah? Yang kepleset Amir atau kakinya? Kakinya lah, ya. Masa badan-badan gimana ceritanya? Ya. Ya. Jadi qad zallat qadami, kaki saya terpeleset. Kaki saya terpeleset atau mengungkapkan dengan kata saya terpeleset. Ketika antum mengatakan saya terpeleset, itu kan cuma kaki antum sakit. Ya, ketika Damadik nggak masuk kelas misalkan, Damadik kenapa nggak masuk kelas? Saya sakit. Padahal yang sakit cuma kepalanya doang. Apa maksudnya? Ya, jadi ya, satu bagian untuk mewakili keseluruhan. Ya, sakit kepala saya, tapi ya, yang lain juga berpengaruh. Nah, pengaruh. Baik. Nah, jadi Amir berteriak, kaki saya kepleset. Ya. Bagaimana kalau yang teriak adalah Su'ad? Ya, Su'ad, an-najdah. Apa az-zalat qadami tadi berubah menjadi apa? Berubah nggak dia? Hah? Ya. Tetap. Ya, Su'ad berteriak, tolong kaki saya kepleset. Berubah nggak zalat qadami tadi? Tetap. Ya.
Karena kan yang teriaknya siapa? Su'ad. Jadi mau dia laki-laki maupun perempuan, ya, dia teriaknya sama, zallat qadami juga. Paham ya? Kepleset kaki saya. Jadi nggak ada perubahan. Ya. Jadi kenapa zallat itu ada tak ta'nis di situ? Ada tak sukun? Nah, karena yang kepleset adalah qadam. Qadam itu muannas. Ya, karena sepasang qadam itu. Tadi kita pelajari tadi pagi nih. Nah, ya, benda yang sepasang itu dihukumi muannas. Qadam kan artinya kaki, telapak kaki dia. Rijlun itu kaki. Ya. Jelas ini? Berarti zallat, ini asal katanya zalla. Ya. Zalla artinya terpeleset. Jadi zalla ya zillu. Jadi kalau domir hiya jadinya zallat. Kenapa pakai zallat domir hiya di sini? Karena qadam itu sepasang, jadinya zallat qadami. Berarti qadam di sini fa'il dari kata zallat tadi. Jelas ini? Jadi yang kepleset bukan Su'ad, bukan Amir, tapi kaki mereka yang kepleset. Jadi Amir mengatakan, tolong kaki saya kepleset. Jadi kakinya yang kepleset. Su'ad juga mengatakan hal yang sama. Bagaimana kalau yang teriak adalah al-fallahun, para petani? Apa dikatakan? Zallat qadami tetap atau berubah? Al-fallahun sekarang yang teriak banyak. Ya, katakanlah mereka serempak pleset. Gimana? Mereka teriaknya kira-kira gimana? Bayangin aja, mereka ada sekelompok petani 3 orang katakanlah pleset bareng-bareng. Walaupun ya mungkin logika mustahil, dicontoh saja. Kita katakan apa? Zallat qadami nyocok nggak? Kaki saya kepleset, tapi ngomong 3 orang, bisa nggak? Berarti apa? Zallat pada zallat qadamuna. Kan nahnu. Atau antum katakan zallat aqdamuna. Aqdam jamak dari qadam. Ya, terpleset kaki-kaki kami. Ya, paham ya? Ya kan al-falahun banyak kan? Nanti maksudnya. Ya. Baik. At-tadribul ashir, latihan yang ke-10, latihan yang terakhir sebelum masuk ke fi'il baru sulasi. Dakhattan tahta fi'lil amri fil ayat wadhkur fi'lahu al-madhi. Letakkan garis di bawah fi'il amr di dalam ayat-ayat berikut ini, kemudian sebutkan fi'il madinya apa. Ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Mana fi'il amr di sini? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Banyak saya film di situ yang mana? Ya. Yang mana? Mana asjudu di situ? Usjudu. Nah, yang pertama adalah irka'u. Ya. Kemudian yang kedua usjudu. Dan yang ketiga u'budu. Ya, ini kebanyaknya ada 3 itu, bisa-bisanya tuh nggak ketemu satu pun. Ya. Wahai orang-orang amanu. Kenapa amanu bukan fi'il amr? Karena kalau fi'il amr seharusnya aminu, bukan amanu. Amanu ini domir hum, zahabu. Paham ya? Zahabu. Ya, qara'u, jalasu itu sama ya. Di amanu artinya beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai yang berimanlah. Ya, kalau fi'il amr berarti berimanlah artinya kan. Kan fi'il amr. Tapi di sini artinya yang beriman. Ya, berarti dia bukan fi'il amr. Irka'u, perintahnya adalah irka'u. Irka'u ini domir apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Domirnya anta, antuma, antum, anti, domirnya apa? Mat, domirnya apa?
Hah? Domir apa? Kum. Hum. Ada domir hum di fi'il amr. Hum artinya mereka, bisa kita perintah mereka. Tadi yang tanya domirnya apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ada hum di situ? Antum masih susah bedakan hum sama antum. Aduh, kemana aja antum ini? Sekarang kalau kita lagi bicarakan kawan-kawan yang nggak hadir pada hari ini, ya, kita katakan antum apa hum? Banyak. Hah? Antum ikhwah yang di kelas, yang di asrama, gitu. Ya, Damanik, ya, antum yang di kelas. Nyocok gitu? Paham antum kalimatnya kalau begitu? Hah? Kata ganti yang tepat kalau kita sedang membicarakan para santri yang lagi di asrama sekarang. Apa? Hah? Hum kita katakan. Masa kata-kata antum? Membedakan hum sama antum masih kesusahan ini. Nggak ada benda dekat ini tuh. Ya. Iya. Dia sana gak apa. Pelan lagi kan. Sentil. Harus ini dasar sekali ini ya, harus tahu nih. Ya. Atau belajar sama Satang Perintah jauh sekali masa gini nggak tahu. Ya. Jadi irka'u ini domir antum ya, nggak mungkin hum, nggak ada fi'il amr buat hum. Udah sampai situ paham ya? Nah, domir antum berarti dari mana antum tahu domir antum? Karena berakhiran waw sama alif di belakangnya. Tasrif fi'il amr yang berakhiran waw sama alif itu hanya pada domir antum satu-satunya di muka bumi ini. Ya. Nggak ada yang kedua, ketiga, keempat. Ya. Usjudu juga domir apa? Domir apa? Antum. Gini jawabnya di tadi cepet. Antum ini. Budu domir apa? Dari mana tahu dia domir antum? Di akhirnya waw sama alif. Kalau diakhiri waw sama alif itu dari domir antum. Ijlisu domir antum, ijlis domir anta, gitu. Nah, jelas ya? Adalah tinggi ya lama-lama ngajar antum. Pamat. Awas nanti kalau lupa lagi, Mas. Nah, domir harus lupa saya ini. Nah, ayat yang kedua. Rabbi ghafir warham wa anta khairur rahimin. Nah, mana filamar di sini? Ighfir. Ya, ingat, ada hamzah wasal di situ. Kalau ada hamzah wasal itu filamar. Ya. Apalagi? Irham. Apalagi? Ada enggak? Anta masuk enggak? Khairu. Ya nggak mungkin karena nggak ada hamzah wasal di awal. Ya, berarti ighfir sama irham saja. Nah, ighfir sama irham domir apa? Domir anta. Kalau domir antum kita rubah jadi apa? Ighfiru. Ya. Baik. Nomor 3, fa'lam annahu la ilaha illallah. Mana fi'il amr di sini? I'lam ada fa di awalnya jadinya fa'lam. Jadi asal katanya fa'ilam gitu ya. Tapi karena hamzah wasal tidak dibaca jadinya fa'lam. Nah, sekarang dari nomor 1 tadi yang pertama fi'il amrnya irka'u. Udah dikasih tanda enggak? Ya, irka'u garis bawahi langsung. Usjudu, ubudu. Nomor 2 tadi ighfir sama irham. Nomor 3 fa'lam atau i'lam. Nah, sekarang apa fi'il madinya? Tadi diminta kita untuk menyebutkan fi'il madinya juga. Irka'u ini kan fi'il amr. Fi'il madinya apa? Ya, roka'a, yarka'u. Ya. Nah, min aiba bin hada. Bab keberapa ini? Bab awal. Roka'a yarka'u. Bab keberapa?
tiga soal. Rokaat Penghapus yang lain. jadi tiga. Udah manik. Bab ke berapa? Bab satu. Bab 1. Nasoroyan suruh bab 1. Fathah doma. Fathah doma kan. Itu bab 1. Ini roka'a yarka'u fathah. Fathah bab berapa? Fathah bab tiga. Bab kedua. Bab kedua. Mana ada bab 3 ya? Kan batu kali. Batu kali mana? Ya, mana kan bab ketiga. Kalau kali bab kedua. Berarti roka'a yarka'u. Tulis di situ roka'a yarka'u. Kemudian usjudu. Fi'il madinya apa? Sajada yasjudu usjud. Kemudian ubudu. Abada ya'budu. Abada ya'budu ubud. Baik. Nah, nomor 2 igfir. Fi'il madinya apa? Ghafara yaghfiru. Ghafara yaghfiru. Ini bab berapa ini? Ghafara bab ketiga. Batu kali mana? Bab kedua sih. Kali. Ghafara yaghfiru. Kali. Ai. Fathah dhamma fathah kasrah. Berarti bab ke 2. Batu kali mana bisa turun sendiri. Itu mudah tuh. Irham ini fi'il amrnya apa? Fi'il madinya apa? Apa tuh katakan? Rahimahullah atau rahamahullah? Rahimahullah berarti rahimah yarhamu. Ya sami'a yasma'u. Hasiba yasabu. Nomor 3, fa'lam annahu la ilaha illallah. I'lam fi'il madinya apa? Adima ya'lamu i'lam. Adima ya'lamu i'lam. Jadi rokaat itu Roka'a yarka. Bab ketiga. Baik. Itu dia perubahan atau latihan tentang perubahan fi'il mudhari menjadi fi'il amr dari sulasi. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas fi'il mudhari berubah menjadi amr dari fi'il ghairu sulasi. Ya, fi'il ghairu sulasi itu berarti yang bukan 3 huruf. Berarti 4 sama 5 sama 6. Paham ya? Nah, kita masuk ke wazan 4, 5, 6 sekarang. Nah, ini ada kaitannya sama yang kita pelajari di kelas kemarin. Fi'il madhi sama fi'il mujarrad kemarin. Dirajah lagi. Af'ala yuf'ilu. Fa'ala yuf'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Dihafalin itu. Ya. Itu benar-benar dasar juga itu ya. Itu masih dasar sekali. 10 juga. Kan itu isim itu. Ini yang di fi'il. Yang di pertemuan sebelumnya. Yang di pertemuan sebelumnya di merajah lagi. Baik, kelas, ada soal? Ada pertanyaan? Kalau mengetahui master bisa diberikan Kenapa? Untuk mengetahui yang sebelum nanti itu dipermudah pakai kata berharokat ha. Baik, nanti dulu anak tutupin itu ya. Dulu. Baik, kata fi bihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana.